Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat-hebat. Apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama ibu. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu ya alat tulisnya beserta buku paket tema 5-nya. Dan jangan lupa baca doa sebelum belajar ya anak-anak. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Sudah selesai ya anak-anak baca doanya. Sekarang silakan buka bukunya halaman 127. Mari mengamati. Amatilah gambar berikut ya anak-anak. Apa yang sedang Lani dan teman-teman lakukan? Iya, betul sekali. Lani dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Apakah kamu pernah melakukannya? Apakah kamu mempunyai pengalaman yang menarik bersama teman-teman? Iya, bagus sekali. Setiap orang pastinya memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya anak-anak. Sekarang silakan buka bukunya halaman 128. Mari bercerita. Mari sama-sama kita baca cerita ini anak-anak. Hari Minggu, Lani menjenguk neneknya di desa. Lani melihat sebuah delman. Ia minta ayahnya naik delman itu. Ayah Lani menyetujuinya. Mereka berkeliling desa dengan delman. Delman adalah alat transportasi tradisional. Delman dikendarai oleh seorang kusir. Meski awalnya takut, lama-lama Lani menikmatinya. Sungguh menyenangkan berkeliling dengan delman. Ayo, siapa yang punya pengalaman naik delman? Ataupun pengalaman yang mengesankan lainnya? Nah anak-anak, delman adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Silakan buka bukunya halaman 129. Mari mengerjakan. Jawablah pertanyaan berikut ya anak-anak sesuai dengan bacaan di halaman 128. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Silakan anak-anak tuliskan jawabannya. Ditulis dengan rapi dan teliti anak-anak. Kita lanjut ke halaman 131. Mari mengamati. Kita baca sama-sama cerita ini ya anak-anak. Setelah menjenguk neneknya,
Lani, ayah, dan ibu membersihkan rumah. Ibu Lani menyapu halaman rumah. Ayah Lani membersihkan jendela, sedangkan Lani membuang sampah ke tempat sampah. Mereka bekerja sama dan bahu-membahu. Mereka melakukannya dengan senang. Keluarga Lani selalu bekerja sama. Nah anak-anak, kerjasama membuat pekerjaan cepat selesai. Dan kerjasama juga membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Kita ke halaman 132. Mari mengerjakan. Nah anak-anak, berdasarkan gambar-gambar di bawah ini, silakan anak-anak berilah tanda centang pada kegiatan kerjasama dengan keluarga. Dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama dengan keluarga ya anak-anak. Silakan anak-anak amati gambar-gambar ini. Dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke halaman 135. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Anton berlatih keseimbangan. Ia berjalan di atas titian. Ia berjalan sambil merentangkan kedua tangannya. Ia berjalan dengan hati-hati. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat gerak keseimbangan? Iya, bagus. Nah, gerak keseimbangan bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Anton pada gambar di bawah ini. Pastinya melakukan gerak keseimbangan harus dengan hati-hati ya anak-anak. Sekarang silakan buka bukunya halaman 136. Mari melakukan. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Made mandi di kamar mandi. Ada pula anak yang mandi di sungai. Mandi dapat membuat tubuh menjadi segar dan bersih. Nah anak-anak, pernahkah kamu berjalan di dalam air? Berjalan di dalam air pastinya harus menjaga keseimbangan. Apa yang kamu rasakan ketika berjalan di dalam air? Ya, berjalan di dalam air pastinya berbeda dengan berjalan di darat. Kaki akan terasa lebih berat ketika berjalan di dalam air. Nah, anak-anak pastinya harus menjaga keseimbangan. Dan berjalan di dalam air harus hati-hati ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke halaman 142. Mari bernyanyi. Ayo, siapa yang punya pengalaman melihat pelangi? Ketika melihat pelangi, Lani menyanyikan lagu berikut. Mari sama-sama kita ikut bernyanyi ya anak-anak. Ibu akan putarkan lagu yang berjudul Pelangi, ciptaan Ate Mahmud. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Silakan buka bukunya halaman 143. Nah anak-anak, silakan anak-anak jawab 5 pertanyaan di halaman 143 ini anak-anak berdasarkan lagu yang ada di halaman 142 ataupun lagu yang sudah ibu putarkan tadi. Silakan anak-anak tuliskan jawabannya. Dijawab dengan teliti dan rapi anak-anak. Sekarang kita masuk ke halaman 144. Mari belajar. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Ratna dan teman-temannya membuat 2 macam sirup. Sirup merah berasa stroberi ada 12 botol. Sirup hijau berasa melon ada 11 botol. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat mengenai penjumlahan bersusun ke bawah?
Iya, bagus. Nah, anak-anak dapat menuliskannya seperti ini, anak-anak. Nah, anak-anak, jadi seluruhnya ada 23 botol. Anak-anak dapat menuliskannya seperti ini. 23 itu sama saja dengan 12 ditambah 11. Masih ingat ya anak-anak, penjumlahan bersusun ke bawah. Dapat kita tuliskan seperti ini. 12 dijumlahkan dengan 11. Nah, ingat ya anak-anak, menjumlahkan bersusun ke bawah, satuan dijumlahkan dengan satuan. Berapa anak-anak? 2 ditambah 1? Iya, betul, 3. Lalu puluhan kita jumlahkan dengan puluhan. 1 ditambah 1 berapa anak-anak? Iya, 2. Jadi jumlah seluruhnya ada 23 botol. Nah, setiap bilangan dapat dinyatakan dengan penjumlahan 2 bilangan. Nah, silakan anak-anak kerjakan soal berikut ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak tuliskan angka berapa yang ada pada titik-titik ini. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 36. Nah, yang berikutnya juga. Berapa angka di titik-titik ini ketika dijumlahkan dengan 11, hasilnya adalah 28. Silakan anak-anak kerjakan dengan teliti anak-anak. Sekarang kita masuk ke halaman 145. Mari berlatih. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Sejak kecil, Fatimah menyukai boneka. Fatimah mempunyai 15 boneka. Saat masuk SD, ibunya memberi 3 boneka. Berapa banyak boneka Fatimah seluruhnya? Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar garis bilangan berikut. Ada bilangan ataupun angka 10 sampai 20. Untuk menjumlahkan, kita dapat menghitung maju. 15 ditambah 3. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, kita gunakan garis bilangan ini anak-anak. Kita hitung sama-sama ya. 15 ditambah 3. 1, 2, 3. 15, 16, 17, 18. Iya, hasilnya adalah 18. Nah, kita coba soal ini anak-anak. 16 ditambah 4. Kita gunakan garis bilangan ini. Mana bilangan 16? Nah, ini bilangan 16. Dijumlahkan dengan 4. Kita hitung maju ke sebelah kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 20. Kita tuliskan di sini angka 20. Nah, sekarang silakan coba anak-anak kerjakan soal latihan berikut ya anak-anak. Terdiri atas 5 soal. Dikerjakan dengan teliti anak-anak. Sekarang silakan buka bukunya halaman 146. Mari mengerjakan. Ingat ya anak-anak, puluhan dijumlahkan dengan puluhan dan satuan dijumlahkan dengan satuan. 12 dijumlahkan dengan 13. Kita jumlahkan dulu satuannya. 2 satuan dijumlahkan dengan 3 satuan. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 5. Lalu puluhan kita jumlahkan dengan puluhan. 1 puluhan dijumlahkan dengan 1 puluhan. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 2 puluhan. Jadi 12 dijumlahkan dengan 13, hasilnya adalah 25.
Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak kerjakan 6 soal di halaman 146 ini anak-anak. Dikerjakan dengan teliti anak-anak. Sekarang silakan buka bukunya halaman 147. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Dulu Titus dibantu ibunya untuk memakai sepatu. Sekarang Titus sudah bisa memakai sepatu sendiri. Ia juga bisa memasang tali sepatunya. Sungguh senang bisa memakai sepatu sendiri. Nah anak-anak, dapatkah kalian memakai sepatu sendiri? Ayo, siapa yang sudah bisa memakai sepatu sendiri? Iya, bagus. Kalau kalian sudah bisa memakai sepatu sendiri, berarti kalian adalah anak-anak yang hebat-hebat semuanya. Apabila belum bisa memakai sepatu sendiri, anak-anak bisa meminta bantuan orang tuanya, bisa meminta bantuan sama ibunya. Tapi ada baiknya anak-anak sudah bisa memakai sepatu sendiri ya anak-anak. Nah anak-anak, silakan kerjakan soal di halaman 148 ini anak-anak. Berilah tanda centang sikap yang kamu pilih. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Dan jangan lupa baca doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم.